Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Ruang Para Bintang. Nah, kita akan coba kembali membahas soal prediksi untuk masuk di ujian PTKIN tahun 2020. Nah, semoga ini bisa bermanfaat, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe terlebih dahulu channel ini. Oke, sekarang kita coba bahas ya prediksi yang pertama. Si AD dari titik X berjalan ke timur 1 km, kemudian 2 km ke utara, lalu 1 km ke timur, terus 1 km ke utara, kemudian 1 km ke timur, terakhir 1 km ke utara sampai di titik Y. Berapa kilometer jarak titik X dari titik Y? A 3, B 4, C 4,5, D 5. Nah, oke, sekarang kita coba selesaikan. Nah, jadi kita ingatkan kalau misalnya sesuai dengan arah, nah di sini utara, selatan, ya kan? Berarti di sini utara, timur. Oke, jadi kita letakkan di sini timur, ya kan? Timur, baru di sini selatan, barat, barat daya. Di sini barat, ya kan? Utara, timur, laut. Oke. Nah, jadi di sini kalau misalnya kita buat di sini X, ya kan? Nah, ini adalah titik X. Kemudian katanya berjalan ke timur. Nah, berarti kemari. Nah, ini 1, oke. Kemudian ke utara, berarti dia ke atas. Nah, di sini dia katanya 2. Kemudian dia ke timur, ya. Kemudian dia ke timur 1. Kemudian ke utara 1. Kemudian ke timur 1. Kemudian ke utara 1. Itulah sampai di titik Y. Nah, jadi pertanyaannya adalah berapakah jaraknya dari titik X? Berarti dari sini kemari. Nah, ini ya. Nah, ini kita buat. Nah, ini. Jadi berapa jaraknya katanya? Jadi kita hitung jarak dari sini kemari. Nah, jadi caranya kita hitung aja ini, ya kan? Kita perpanjang ini kemari, ya, nih. Nah, jadi kalau kita hitung ini kemari 1, ini kemari 1, ini kemari 1, berarti ini totalnya ini 3 kan gitu kan? Karena ini kemari 1, ini kemari juga 1, jadi totalnya 3. Nah, kemudian ini 2, ini dia 1 sampai kemari, berarti 1, berarti ini 4. Nah, jadi berlaku Pitagoras, berarti jarak dari X ke Y, ya kan, akar dari 4 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan akar dari 25 sama dengan 5 ya. Jadi jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut di soal nomor 2. Oke, lanjut di soal nomor 2 ya. Panitia mengedarkan undangan pertemuan untuk 50 wanita dan 70 pria. Yang hadir adalah 40% dari undangan wanita dan 50% undangan pria. Nah, yang hadir adalah 40% dari undangan wanita dan 50% dari undangan pria. Berapa persenkah yang hadir? A 90, B 86, C 48, D 46. Nah, kita coba jawab ya. Oke, jadi kita cari dulu berapa banyak dari pria ya. Banyak pria sama dengan 40% ya kan, 50 ya. 50 per 100 ya kan, dikalikan dengan 70, maka ini 30
Kemudian banyak wanita adalah 40/100 kali 50, berarti sekitar 20. Jadi totalnya adalah 35 tambah 20 berarti 55. Nah, jadi yang ditanya berapa persenkah yang hadir? Jadi persen yang hadir adalah ya 55 per totalnya semua 120 kali 100%. Jadi ini kalau kita buat sekitar 46% ya. Jadi jawabannya adalah D. Oke, itu dia prediksi nomor 2. Oke, selamat datang di channel YouTube Ruang Para Bintang. Oke, buat adik-adik yang mau mengikuti ujian UMPTKN 2020, kita akan coba kembali membahas soal-soalnya. Tetapi sebelumnya saya informasikan jika adik-adik mau membutuhkan soal-soal kumpulan-kumpulan soalnya, bisa dicek di website kita di ruangparabintang.com, www.ruangparabintang.com. Jadi nanti langsung diklik saja di sini. Nah, boleh dilihat nanti di sini ada soal-soalnya ya. Nah, oke, bisa dicek di sini soal-soalnya beserta pembahasan yang sudah ada di YouTube. Oke, langsung kita bahas saja soalnya di sini. Oke, kita lanjut. Sebuah bejana berisi air sepertiganya. Jika ditambah air sebanyak 3 liter lagi, maka bejana ini berisi menjadi setengahnya. Berapa liter kapasitas bejana tersebut? A. 15, B. 18, C. 24, D. 27. Oke, kita selesaikan ya. Nah, jadi kita misalkan bejana itu berisi sebanyak X gitu ya. Nah, jadi kita buat ya kan, inilah kapasitasnya gitu. Jadi kapasitas bejana itu ini X gitu ya. Nah, jadi kita buat bejana berisi air sepertiga. Jadi mula-mula dia sepertiganya, berarti sepertiga X. Kemudian diisi dengan 3 liter, kita tambahkan dengan 3 liter. Dia menjadi setengahnya, katanya berarti gini. Nah, berarti kita kurangkan sepertiga X kurang setengah X sama dengan min 3. Nah, jadi ini menjadi 2 kurang 3 ya kan, per 6 X sama dengan min 3. Min 1/6 X sama dengan min 3, maka X sama dengan 18. Dari mana 6 kali 3, jadi negatifnya habis. Jadi jawabannya adalah B ya. Oke, itu dia untuk prediksi nomor 3. Oke, next ke soal berikutnya. Seseorang berjalan menempuh jarak 2/5 km dalam 5 menit. Berapa kecepatan rata-rata orang tersebut dalam meter per detik? A. 3/4, B. 1, C. 4/3, D. 1/4. Oke, kita coba selesaikan. Nah, di sini jaraknya adalah 2/5 km. Kemudian waktu tempuhnya adalah 5 menit. Nah, jadi di sini kecepatan yang ditanya dalam satuan meter per detik. Jadi ini kita ganti ke detik dulu. 5 kali 60 berarti 300 detik gitu ya. Oke, jadi kita buat berarti kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu, jaraknya 2/5 km ya kan, dibagi dengan 300 ya. Nah, berarti sama dengan, kalau kita buat berarti 2/5 ya kan, 2/5. Ini kilometer kita ganti, ini kan meter ya, berarti kita ganti ke
ke meter ya, berarti kali 1000 ya, berarti 2000. Ini kita ganti dulu lah. Di 2000 ya, 2000 ya kan, kita bagi 5. Berarti sekitar 400 ya, 400. Oke, berarti 400. Di sini kita langsung aja, ini saya coret ya. Berarti ini coba saya hapus. Berarti 400 ya kan, kita bagikan saja dengan 300. Maka hasilnya ini kita coret 4/3 meter per detik. Jadi jawabannya adalah C. Oke, itu dia prediksi nomor 4. Oke, kita lanjut kembali. Jika 2A per B sama dengan 3, maka 3B kurang 2A per A. Nah, jadi A4, B2, C3/2, D0. Oke, kita coba jawab. Nah, 2A dibagi B sama dengan 3. Nah, berarti 2A sama dengan 3B. Nah, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah 3B kurang 2A dibagi dengan A. Nah, jadi ini 3B dikurang 2A. Berarti ini kan sama kan? Nah, berarti 3B sama dengan 2. Berarti 2A dikurang 2A dibagi dengan A. Jadi 0 dibagi A sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah D. Oke, demikian untuk soal prediksi ini. Kita lanjut di prediksi berikutnya. Oke, berikutnya kita lanjut ya. Jika X sama dengan 1/63 dikurang 1/69 dan Y sama dengan 1/65 dikurang 1/67, maka ya, jadi kita coba selesaikan ya kan, satu persatu. X dulu. X sama dengan 1/63 dikurang 1/69. Berarti ini adalah 69 dikurang 63 dibagi dengan, di sini adalah 63 dikali dengan 69. Nah, kalau kita buat berarti 69 dikurang 63 hasilnya adalah 6/63 dikali 69 ya. Atau boleh kita buat sama-sama dibagi 3, berarti 2/31 kali 69. Oke. Nah, jadi kalau kita kalikan 63, kita lihat 69 kita kalikan dengan 31, maka hasilnya adalah 2000 ya, 2139. Ini dia ya untuk X. Kemudian yang Y-nya adalah 1/65 dikurang 1/67. Ini adalah 67 dikurang 65/65 kali 67. Di 2 nah kita kalikan 65 dikali dengan 67. Itu adalah 4355. Nah, jadi dari sini kita perhatikan ini kan. Nah, jadi pembilangnya sama, penyebutnya yang berbeda. Nah, semakin besar penyebutnya maka hasilnya semakin kecil. Jadi jawaban yang paling tepat adalah X itu pasti lebih besar daripada Y. Jadi jawabannya adalah A. Itu dia untuk soal prediksi ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut di soal yang berikutnya. Iya, kita lanjut di soal berikutnya ya. Keran A mampu mengisi tangki secara penuh dalam tempo 6 jam. Jadi keran A itu dalam tempo 6 jam. Kemudian keran B dalam tempo 12 jam,
Sedangkan keranci mampu mengosongkan. Keranci itu mengosongkan dalam waktu 8 jam. Jadi kita buat seperti gabungan sama dengan seperti A ditambah seperti B dikurang seperti C ya. Jadi kita kurangi karena dia mengosongkan. Jadi seperti gabungan sama dengan 1/6 tambah 1/12 dikurang 1/8. Jadi seperti gabungan langsung kita buat KPK-nya 48. 48 bagi 12 4, 48 bagi 8 6. Jadi sekitar ini 18 per 40. Ini kurang tadi ya, ini kurang salah. Ini kurang berarti 12 berarti 6 ya. 6/48. Jadi boleh kita buat berarti T gabungan langsung kita balikkan 48 dibagi 6 yaitu 8 jam. Jadi jawabannya adalah B. Oke ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mana dari bilangan ini yang terkecil, itu yang ditanya ya. Nah, jadi kita lihat di sini ya kan. Akar 5 sudah, kemudian 1/5 ini sama dengan 1/5 akar 5 ya kan. Kemudian 5/5 adalah 5/5 akar 5 atau akar 5. Kemudian 1/5 akar 5 sama dengan 1/25 akar 5 ya kan. Jadi yang paling kecil karena di sini sama-sama dia ini kan sama dengan ini ya. Jadi kalau kita buat misalnya sama berarti 25/25 akar 5. Yang ini 5/25 akar 5. 25/25 akar 5. Ini 1/25 akar 5. Nah, jadi kalau kita cek di sini yang pembilangnya kecil, paling kecil berarti ini. Ya kan? Nah, berarti 1/25 berarti dia semakin kecil. Jadi kalau misalnya pembilang kecil, penyebutnya besar, maka hasilnya adalah kecil. Jadi jawabannya adalah D ya. Oke, demikian untuk soal ini. Kita lanjut lagi di prediksi berikutnya. Oke, berikutnya kita lanjut. Sani meninggalkan kota A pada pukul 6.15 sampai di kota B 9.45. Jika ia mengendarai mobilnya dengan kecepatan 60 km per jam dan dia beristirahat 1 jam untuk makan, berapa kilometer jarak dari kota A ke B gitu ya? 210, 175, 150 km, 135. Nah, oke, sekarang kita lihat di sini yang ditanya adalah jarak. Jarak adalah kecepatan dikali dengan waktu. Nah, jadi kalau kecepatan jelas, waktunya yang belum. Waktunya adalah pukul 9.45 tiba, kita kurangi dengan 6.15, kemudian kita kurangi dengan 1 jam. Kenapa? Karena dia beristirahat, jadi dia nggak ikut waktu itu ya. Jadi ini adalah 3,30 ya kan. Jadi 3,5 jam dikurang 1 jam, jadi sekitar 2,5 jam. Oke. Nah, kemudian di sini kalau kita perhatikan berarti jarak adalah 60 kita kalikan dengan 2,5. Langsung aja 6 kali 2 120 tambah 0,5 kali 6 3. Berarti 150 km ya. Iya, jawabannya adalah C ya. Sangat mudah ya. Nah, oke, kita lanjut di soal berikutnya.
Oke, next di soal berikutnya ya. Jika x kuadrat dikurang 4 sama dengan 0 dan y kurang 2 sama dengan 0, berarti hubungan antara x yang ini dengan ini adalah x lebih besar y, x sama dengan y, x lebih kecil y, x dan y tidak bisa ditentukan hubungannya, maksudnya hubungannya ya. Oke, kita coba jawab. Di sini x kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Ini adalah, adik-adik jangan sampai salah, misalnya x kuadrat sama dengan 4, maka x-nya adik-adik buat adalah akar 42 gitu, salah ya. Jadi harus plus minus akar 4, maka ini plus minus 2, berarti x-nya boleh 2, boleh negatif 2. Nah, itu x-nya. Nah, kemudian untuk y-nya di sini kan kurang 2 sama dengan 0. Berarti y sama dengan 2. Nah, jadi antara x dan y kalau kita perhatikan hubungannya tidak bisa kita pastikan bahwasannya ini sama, sedangkan ini kecil gitu ya. Jadi nggak bisa. Nah, karena di sini x-nya ada 2. Ada 2, maka di sini kita buat jawabannya adalah D ya. X dan y tidak bisa ditentukan hubungannya. Oke? Bisa ya, sampai di sini bisa. Kita lanjut di soal berikutnya. Oke, kita lanjut ya. Jika 5% dari pi adalah setengah R dan 7% dari pi adalah 2Q, maka berapa persenkah R kurang Q dari pi? A 2,5%, B 3,5%, C 5,5%, D 6,5%. Oke, kita coba selesaikan. Nah, jadi di sini 5% kali pi, karena dari kali adalah setengah R gitu ya. Berarti R sama dengan 10% dari pi gitu ya. Oke, berikutnya adalah 7% dari pi adalah 2Q. Berarti Q sama dengan 7% dibagi 2 pi. Q sama dengan 3,5% pi. Jadi yang ditanya adalah R kurang Q ya kan. Berarti kita buat ini persennya 10%, kita kurangi 10% P dikurang 3,5% P dibagi dengan P, karena dari P katanya. Berarti 6,5%. Oke, P-nya habis. Jadi jawabannya adalah D. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut. Sebuah perusahaan mengurangi jam kerja pegawainya dari 40 jam menjadi 36 jam per minggu tanpa mengurangi gaji. Jika seseorang pegawai tadinya diberi gaji X rupiah per jam, berapa rupiahkah gaji per jam sekarang? Gitu. Jadi katanya gajinya tidak berkurang ya. Jadi kita lihat di sini, kita gunakan perbandingan. Ketika dia 40 jam, dia bergaji sebesar X. Ketika dia 36 jam, maka gajinya kita misalkan adalah G ya, gaji. Nah, berapa? Berarti gini, 40 per 36 sama dengan X per G. Jadi 40 G gajinya sama dengan 36X. G sama dengan 36 per 40X, atau sama-sama kita bagikan dengan 4, berarti 9 per 10X ya. Jadi jawabannya adalah D. Oke, demikian untuk penyelesaian soal ini. Mudah-mudahan bisa dipahami.
Oke, kita lanjut kembali ya. Seorang pekerja mengecat tembok yang tingginya 3 meter dan telah sepertiga selesai. Jika dia selanjutnya mengecat tembok 10 meter persegi lagi, dia sudah selesai 3/4. Berapa meterkah panjang tembok itu? A 10, B 8, C 6, D 4. Nah, oke, jadi kita lihat dari sini yang pertama, ya kan bergampang, luas daripada tembok itu berarti di sini tingginya 3, berarti panjangnya P ya, berarti 3 kita buat 3P aja ya. Nah, jadinya dari sini kita buat ya kan. Pertama, dia bekerja katanya telah sepertiga selesai. Berarti sepertiga dari 3P ditambahkan 10, dia sudah selesai 3/4 dari 3P. Berarti di sini 3/3P berarti P tambah 10 sama dengan 9/4P gitu ya. Atau boleh kita buat 10 sama dengan 9/4P dikurang P. Atau boleh juga 9/4P dikurang 4/4P ya, boleh ya. Di 10 sama dengan 5/4P. Nah, berarti ini kita buat kali silang 40 sama dengan 5P. P sama dengan 40 bagi 5 adalah 8. Jadi jawabannya adalah B. Oke, demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kita lanjut kembali ya. Suatu pekerjaan akan selesai oleh 20 orang dalam tempo 16 hari. Karena sesuatu hal mereka tidak bekerja selama 2 hari. Jika mereka sudah bekerja selama 10 hari sebelum libur, maka berapa lagikah orang yang harus dibutuhkan supaya pekerjaan tersebut selesai sesuai dengan yang direncanakan? 5, 8, 10, 12. Oke, kita langsung jawab dengan cepat ya. Nah, berarti ini 20 kalikan dengan 16 ya. 20 kali 16 sama dengan 20 kali 10 ya kan. Kemudian kita tambahkan dengan berapa hari dia sisanya, 6 hari ya kan. 16 kurang 10 dikurang 2 hari libur jadi 4. Kalikan dengan 20 tambahkan berapa orang yang mau ditambah. Nah, jadi 20 kali 16 320, yang ini 200. Ini 4 dikali 20 tambah X. Jadi ini 120. Kemudian ini 4 kali 20 tambah X. Ini kita bagi 30, 20 tambah X. 30 kurang 20 berarti 10. Jadi jawabannya adalah C. Oke, demikian penyelesaiannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kita lanjut. Ini adalah prediksi yang terakhir untuk di video ini. Nah, kita lihat di sini jika P sama dengan 2, Q sama dengan 16, dan Q sama dengan P kuadrat dikurang 2PR tambah R kuadrat, maka P kali Q kali R. Oke, kita coba selesaikan. Q sama dengan P kuadrat dikurang 2PR ditambah R kuadrat. Substitusi, 16 sama dengan 2 kuadrat dikurang 2 kali 2 kali R tambah R kuadrat. 16 sama dengan 4 kurang 4R tambah R kuadrat. Jadi kita buat berarti R kuadrat dikurang 4R dikurang 12 sama dengan 0. Berarti R nya kurang 6,
ya kan? R ditambah 2 sama dengan 0, artinya R-nya 6, R-nya min 2 gitu ya. Jadi bisa kita buat R-nya 6 dan R-nya min 2. Nah, kita coba cek ya kan, P kali Q kali R. Nah, P-nya 2, Q-nya 16, R-nya kita ambil 6. Jadi 32 kali 6. Berarti 2192 ya, positif. Kemudian kalau R-nya min 2, P kali Q kali R. Berarti 2 kali 16 kali min 2. 32 kali min 2 sama dengan min 64. Jadi jawabannya adalah B. Oke, demikian dulu pembahasan prediksi-prediksi soal untuk UMPTKIN tahun 2020. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share, di-subscribe. Bagi yang suka silakan di-like, bagi yang nggak suka silakan jempolnya ke bawah. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam para bintang.